Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, masih bersama saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Putih di Kota Jombang, Jawa Timur. Sobat budaya, sekarang perjalanan saya sudah sampai di alun-alun Kota Mojoagung, Jombang. Saya akan menyambangi salah satu pengukir atau pengrajin wayang putih adalah Bapak Pangat. Bagaimana bincang-bincang saya, aktivitas apa saja yang akan dilakukan Pak Pangat, biar sobat budaya tidak ketinggalan. Seperti biasa, subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat dan semoga. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah berada di tempat kerja di mana Pak Pangat akan mengukir wayang. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, terus ikuti tayangan ini dan semoga. Saya Pak Pangat, pengukir wayang putih dari Mojoagung, Jombang. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah bersama narasumber, seorang pengrajin atau pengukir wayang putih dari Kota Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, adalah Bapak Supangat atau panggilan akrab Pak Pangat. Sebelum saya berbincang-bincang lebih dalam, jangan lupa sobat budaya seperti biasa subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat. Nah, Pak Pangat, apa kabar? Ya, baik, Pak. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah, karena di musim corona ini harus mengutamakan kesehatan ya Pak. Ya, Itu modal utama kita. Nah, Pak Pangat, seperti acara saya sebelumnya, Sambang Konco Putih, dengan bertujuan ingin bersilaturahmi, menyambangi konco-konco, satu ingin istilahnya menanyakan warta kabar dan juga ingin mengetahui aktivitas keseharian dari konco-konco putih seperti Bapak Pangat nanti bisa bercerita mulai pengalaman dan aktivitas terhadap sobat budaya ya Pak Pangat ya. Iya. Nah, untuk pertanyaannya Pak Pangat, boleh diceritakan Pak Pangat ini mulai mengukir wayang putih itu tahun berapa Pak? Ya, kurang lebih sekitar tahun 2000-an lah. 2000. Iya, jadi hampir sekitar 21 tahun. Iya, 21 tahun. Dan ini Pak Pangat bisa cerita, kan yang jelas Pak Pangat ini awalnya kan seorang pengukir atau pembuat mebel-mebel gitu Pak ya. Iya. Itu tahu-tahu kok bisa istilahnya menyentuh kesenian wayang putih menjadi pengrajin, itu pembuat wayang, bisa diceritakan Pak awalnya? Wah, awalnya kan begini, waktu saya datang ke Mojoagung ini kan saya kerja sama sama ketua Klenteng Gudo yang dulu, yang kan biasanya kan bikin ya tempat sembayangan, ya kio, ya segala gitu kan. Nah, waktu itu ada
orang ya satu kelenteng lah datang. Mereka itu apa itu kepinginnya sih bahas juga punya wayang potehi kan itulah. Setelah saya di situ itu saya kerjaan agak sepi, orang itu saya disuruh coba-coba bikin wayang potehi. Orang itu siapa Pak? Bisa disebutkan nggak? Orang itu namanya itu Pak Tony ya. Oh Pak Tony dari Budo. Itu suruh coba-coba aja kan gitu. Akhirnya waktu itu suruh coba-coba, mungkin merasa Pak Tony agak kurang bikin itu yang pertama kurang pas, belum cocok gitu ya. Akhirnya suruh bikin lagi. Nah suatu saat saya bisa dikasih arahan harusnya bikin wayang itu begini nah, sama Pak Tony-nya itu begitu. Jadi akhirnya ya sampai sekarang. Sampai sekarang Pak ya masih jadi, menjadi pengukir wayang potehi. Jadi sama Pak Tony ya sekitar 21 tahun. Masih bekerja sama Pak Tony bikin wayang gitu Pak ya. Jadi demikian tadi Sobat Budaya, Pak Pangat bercerita awalnya menjadi istilahnya tukang mebel gitu Pak ya, tukang bentuk meja atau segala macam. Dikenal pertama itu di Kelenteng Sangkang Kuda Pak ya. Sama ketua yang lama atau yang baru ini? Mulai dari ketua yang lama sampai yang baru ini kan sampai sekarang kan Pak Tony ketuanya. Pak Tony, soalnya Pak Tony kan sudah 3 periode. 3 periode betul. Berarti gitu Pak Pangat dikenalke, diarahkan supaya untuk bisa membuat wayang gitu Pak ya. Iya. Memang setiap kali awal pembuatan kan pasti ada proses gitu Pak ya. Soalnya kan kalau wayang itu kan yang lebih teliti, lebih paham kan Pak Tony-nya. Iya. Saya kan hanya sekedar ngerjain suruh gini betul Pak. Itu Pak Tony lebih paham bentuknya dan karakternya seperti itu. Kalau Pak Pangat boleh diceritakan itu wayang ini terbuat dari kayu apa Pak? Yang sekarang ini itu kayu waru. Soalnya kan ya menurut Pak Tony juga yang lebih bagus itu kayu waru. Soalnya kayu waru itu agak enteng, nggak begitu berat, terus seratnya itu halus. Terus mereka kan tahan roda, tahan rayap. Jadi tidak gampang rapuh di rayap gitu Pak ya. Jadi banyak memang rata-rata terbuat dari kayu waru ya Pak. Untuk Pak Pangat bisa diceritakan biar Sobat Budaya di rumah tahu proses pembuatan wayang potehi mulai dari berbentuk kayu seperti itu sampai sudah jadi finishing. Proses pembuatan awalnya, monggo. Proses awal itu kan cuma awalnya kalau saya bikin bahan itu ukurannya kan 557 ya kan. 57 nanti kalau dibikin seperti karakter ini kan hanya diperkecil sedikit biasanya kan gitu aja sesuai dengan ukuran wayang yang diharapkan sama itu Pak ya. Sama misalnya kadang-kadang permintaannya Pak Tony kalau segini besarnya harus pas segini, tapi nggak mau istilahnya nggak mau lebih, nggak mau kurang, harus pas gitu. Lah bikin wayang itu susahnya kan di situ. Sebenarnya karakter sih bisa, tapi kadang-kadang besar kecilnya ukuran diameternya itu Pak ya. Itu yang sulit itu di situ harus pas. Kalau misalnya karakter gini terus besarnya terserah itu agak mudah, tapi karakternya harus pas, terus besar kecilnya harus persis, itu yang susah di situ. Terus begitu diukur itu terus caranya gimana lagi Pak? Bisa diceritakan proses pembuatannya mulai dari kayu. Mulai dari kayu seperti ini ya, mulai dari bahan, nanti ini setelah jadi setelah sudah bentuk nanti kan pakai amplas ya. Amplas gitu Pak ya. Amplas itu caranya kan harus pakai amplas yang kasar. Perlunya amplas yang kasar itu biar rajin sama bentuk itu. Untuk menghaluskan gitu Pak ya. Nanti setelah amplas ini yang kasar baru nanti dihalusin lagi yang kertas bentuknya itu. Soalnya kalau sekali halus hasilnya nggak bisa bagus. Betul Pak ya. Nanti ya ada lebor ini barang palanya itu Pak ya. Kan lehernya kan harus ada lubang bor gitu Pak ya. Dan lagi kan harus kayak timbal gitu Pak Pangat ya. Itu pertama kan biasanya kayu timbal gitu digambar. Ya
tatah-tatah gitu Pak ya. Ya di gambar itu kan sekedar apa ya, sekedar angen-angen bentuk ngepas ukuran ini. Jadi kan nanti gambar itu sudah ya hilang. Jadi apa, kerja wayang itu artinya harus Pakai perasaan apa pakai rasa gitu Pak ya? ya harus ada perasaan, jadi harus semua harus ada yang menunjang kan gitu. Oh iya. Kadang-kadang pikiran kurang mood gitu ya, kerja juga agak susah. Iya, karena ukir wayang itu kan biasanya kan harus minta agak center gitu Pak ya. Iya. Nanti kalau feel atau feelingnya atau perasaan lagi gak enak gitu, bikin gitu nanti jadinya nggak bisa bagus Pak banget ya seperti itu. Bagus, terus ya agak lama prosesnya kadang-kadang gitu. Iya, memang prosesnya gitu. Boleh diceritakan Bapak, biasanya ya ini kalau dipakai rata-rata dalam membentuk satu wayang sampai jadi itu Pak Pangat dalam itu butuh berapa hari Pak? Kalau karakter wayang itu kan lain-lain ya. Kalau seperti yang biasa-biasa ini kan, saya biasanya 1 hari dapat 1 ya kan? 1 hari dapat Dapat 1. 1. Tapi kalau yang ada ya yang ini seperti ini kan ada Ada motifnya gitu ya. yang lagi ini agak lama, paling nggak 2 hari. Ini dari bikin rambut ini ya. Yang agak sulit gitu Pak ya, rambut-rambutnya ini. Jadi kalau tergantung jenis wayangnya gitu Pak ya. Kalau misalnya biasa tidak terlalu berkarakter itu 1 hari 1, tapi kalau berkarakter itu 2 hari 2 gitu Pak ya. Dan itu bisa diceritakan Pak untuk pembuatan wayang. Pak Supangat bisa menceritakan untuk alat-alatnya saja Pak. Untuk membentuk satu wayang ini Pak Pangat bisa cerita alatnya apa saja, monggo. Kalau bentuk wayang itu satu alatnya itu ya bahan itu ya kan, bahan ya ukuran kayu 57. Setelah itu nanti dipasrah biar dia kan ukurannya wayang kan nggak sama, ada yang kecil ada yang besar. Nanti setelah disamakan sesuai dengan yang dikerjain nanti sama pakai gaji, pakai siku itu sudah cukup itu, sama alat ukir itu, Alat ukir tatah gitu ya. tata itu. Dan juga alat bornya itu kan pakai Pak ya, buat ngebor lehernya itu. Itu kan nanti kalau sudah Selesai mau jadi, finishing itu. Berarti untuk sobat budaya diketahui untuk membentuk satu wayang Pak Pangat itu memerlukan alat seperti geraji itu Pak ya. Juga terus apa siku? iya, Siku, terus apa itu siketma sketma, kan buat ngukur besar kecilnya wayang. terus itu buat tata ukir untuk membentuk itu Pak Pangat ya. Iya. Nah, Pak Pangat kan ini kita bisa bicara mengenai di Indonesia kan lagi ada rame-ramenya corona Pak. Ada COVID-19 ini juga sebagian konco-konco ada yang kerja, juga sebagian kan untuk penanggapan wayang kan rata-rata banyak yang vakum. Nah mungkin mereka kan juga pasti sedikit banyak terkena imbas dari corona. Lah yang saya pertanyakan kepada Pak Mangat, semasa sebelum ada corona dan corona ini Pak Pangat bisa menceritakan mengenai pemesanan wayang atau pemesanan seperti panggung putih atau seperti alat-alat yang lain kayak meja, mebel-mebel, mungkin bisa diceritakan Pak, monggo. Iya. Ya semenjak ada virus corona ini kan ya yang jelas itu memang agak berkurang. Ya pemesanan agak berkurang, tapi ya alhamdulillah termasuk saya sama kan ada bosnya Pak Tony itu tadi setiap hari tetap bikin wayang. Setelah di samping bikin wayang ya bikin mejo apa ya tetap masih dikasih ada kerjaan dari lah. Pak Tony Betul. Soalnya Pak Tony itu kan orangnya memang setelah ya bikin wayang kayu waru, selain kayu waru juga bikin kayu yang lain. Coba gitu Pak ya. Bukan dibuat wayang tapi buat koleksi sendiri di rumah. Nah, ada yang sekarang ini kan kayu sawo, ada kayu jati kan gitu. Kan cuma disimpan dibuat koleksi aja. Iya, jadi mencoba dari berbagai bahan kayu gitu Pak ya.
Berarti memang sebelum ada corona ada kerjaan dan ini memang berkurang Pak ya semenjak ada corona, Ya, tapi yang pasti di situ nah, berkurang. tapi tetap ada pekerjaan lah, gitu jadi masih. ada lah masukan Mas. Ya alhamdulillah, soalnya kan ya Pak Pak ini sebagai kepala keluarga juga punya anak istri, harus wajib untuk menafkahi Pak kita sebagai seorang laki-laki. Nah sekarang harapan dari Pak Pangat, bila mana corona ini selesai atau pandemi COVID-19 ini sudah pergi dari Indonesia, harapannya Pak Pangat apa mengenai pemesanan wayang dan lain-lain? Monggo. Ya mudah-mudahan, harapan saya mudah-mudahan bisa seperti dulu lagi. Jadi apa itu ada pentas, jadi kegiatan khususnya dari teman-teman wayang itu kan sekarang ini kan sudah nggak ada kegiatan lagi ya kan, soalnya mau main ke sana ke sini bisa ya izin, nggak bisa keluar, jalan kan betul. gitu. Harapannya kalau sudah hilang corona ya mudah-mudahan bisa berjalan normal seperti Amin. yang dulu-dulu kan Iya. Jadi ada kemasukan ya kan lebih bagus lah, Iya. lebih baik. Bisa Harapannya- ketemu nanti mampir-mampir konco-konco ya Pak ya, Iya, seperti iya. kita kemarin kita main Pak Pangat sambangi ngobrol-ngobrol gitu. Kita bisa pentas kayak tahun kemarin, bisa ketemu konco-konco dan saling bertukar ilmu lah. Seperti saya kan juga termasuk regenerasi baru di Wayang Potehi. Nah, mungkin ada yang ditambahnya Pak Pangat? Sudah ya, terima kasih sudah menemani saya bincang-bincang dalam acara Sambang Konco Potehi. Semoga Pak Pangat sehat selalu, diberikan keselamatan dan kelancaran rezekinya. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Supangat atau Pak Pangat, salah satu pengrajin wayang Potehi dari Kota Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar sobat budaya tidak ketinggalan konco siapa lagi yang akan saya sambangi. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah dengan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Maju bersama Potehi Nusantara.